Hasil bahwasanya seorang talibul ilm hendaknya dia bersifatkan dengan sifat yang menjadi tuntutan daripada ilmu yang dia pelajari selama ini, daripada sifat-sifat yang mulia. Karena itulah adalah tuntutan daripada ilmu, sebagaimana mereka katakan Allah Haddad, al ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illar tahal. Ilmu itu menuntut kepada pemiliknya untuk diamalkan. Kalau dia mengamalkannya, maka keberkahan itu akan tetap berlaku pada dirinya. Tapi kalau dia tidak mengamalkannya, maka akan pergi keberkahannya, sehingga yang berada pada dirinya cuma jirimnya, ilmunya saja, hafalannya saja, sebutannya saja, tapi keberkahannya tidak ada. Banyak orang yang bisa berkata-kata dengan ilmu, menyampaikan ilmu, meriwayatkan ilmu, tapi tidak ada berkahnya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengamalkannya. Disebutkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, man alima wa amila thumma allama dzalika yud'a diman fi malakutis samawat. Orang yang mengetahui lalu mengamalkan, kemudian mengajarkan, orang yang semacam itu akan disebutkan sebagai orang yang agung di atas langit sana. Disebutkan lagi dalam sebuah asar, man amila bima alim allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang tidak diketahui sebelumnya. Apa itu? Ilmu apa? Ilmu laduni itu namanya. Jadi kalau kita itu mengamalkan dengan apa yang kita ketahui langsung kita amalkan, kita ketahui, kita amalkan. Itu akan menyebabkan kita dapat ilmu laduni. Sebab kita dapat ilmu laduni itu adalah setiap kita mengetahui suatu pengetahuan, kita langsung amalkan. Nah, jadi tugasnya orang yang punya ilmu itu adalah mengamalkan. Kalau kewajiban yang kita ketahui, maka wajib kita mengetahuinya 100%. Tapi kalau seumpama yang kita ketahui itu adalah pekerjaan yang sunnah, maka kita wajib melakukannya walaupun 10%. Jadi 10% itu wajib kita melakukannya, 90% itu sunnah untuk kita laksanakan. 90% itu kalau kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu laduni itu. Tapi 10%-nya itu wajib kita laksanakannya sebagai kewajiban seperti zakat itu. Jadi tuntutan ilmu untuk kita melaksanakannya sebagai kewajiban karena kita mengetahui. Bukan berarti kalau kita tahu maka itu sebuah beban. Lebih baik kita nggak tahu saja. Enggak. Kalau kita mempunyai prinsip semacam itu, berarti kita telah lari daripada ilmu secara ilmu dan pengamalan sekaligus. Itu lebih besar dosanya. Lebih baik kita tahu tapi tidak mengamalkan daripada sama sekali tidak tahu dan tidak mengamalkan. Karena yang tidak tahu dan tidak mengamalkan berarti dia itu lari daripada perintah Allah dari untuk belajar ilmu dan tidak mengamalkan. Nah, karena dia itu berarti dosa dua kali, nggak mau belajar dan tidak mau mengamalkan. Tapi kalau seumpama dia belajar ilmu tapi tidak mengamalkan, berarti dia cuma dosa sekali. Dia tahu tapi tidak mengamalkan. Tapi kalau dia nggak mau belajar, dia mau belajar tapi tidak mengamalkan, berarti tidak mau mengamalkan saja, dosanya cuma sekali. Jadi jangan salah kaprah. Banyak orang mengatakan enggak, aku nggak mau belajar aja. Kenapa? Kalau aku belajar nanti aku tahu. Kalau aku tahu, aku harus mengamalkan. Salah. Nah, karena belajar ilmu itu punya wajib. Rasulullah sudah mengatakan, utlubul ilma walau bisin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Gitu. Nah, kalau kita nggak belajar, berarti dosa dia. Ya kalau kita belajar, kita tahu, tapi kita tidak mengamalkan, berarti dosanya cuma sekali.
Nah, tapi kalau kita nggak belajar, berarti dosanya 2 kali. Nggak belajar, nggak mengamalkan. Tapi kalau kita belajar tapi tidak mengamalkan, dosanya cuma sekali. Nah, jadi nggak ada uzur dan nggak ada alasan untuk kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui.